Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengaji tentang hadis Nabi Muhammad SAW, yakni Rasulullah melarang kita membalas caci maki dengan melampaui batas. Rasulullah kita membalas caci maki yang melampaui batas. Riwayat hadis Bismillahirrahmanirrahim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mustabani ma qala fa'alal badi malam ya'tadi al mazlum akhrajahu Muslim. Al-mustabani ma qala fa'alal badi malam ya'tadi al-majlum. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ya orang yang saling memaki itu seperti apa yang mereka katakan. Namun kesalahan ada pada orang yang memulai, selama yang mendapat makian tidak melampaui batas di dalam membalas makiannya tersebut. Diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Pesannya adalah pertama, kapan kita boleh mencaci maki orang lain? Jawabannya tentu saja tidak ada satupun perintah yang membolehkan kita mencaci maki orang lain. Yang kedua, kapan kita boleh membalas cacian dan makian orang lain? Nah ini, kalau memulai ini tidak dianjurkan. Lantas bagaimana apabila kita mendapatkan perlakuan atau cacian atau makian dari orang lain? Maka benar, jawabannya kita boleh membalasnya ketika hati dan pikiran kita jernih, tidak dalam keadaan marah. Jadi boleh membalas ketika hati pikiran kita jernih dan tidak sedang marah. Nah, namun rasanya sulit ya. Ketika kita dicaci, dimaki, kemudian kita tidak naik emosi kita, tidak marah dan tidak membalas dengan sesuatu yang mungkin lebih buruk. Rasanya sangat sulit ya. Yang ketiga, sehingga tidak membalas cacian dan makian ini menjadi pilihan terbaik apabila kita ingin tetap dalam kondisi stabil, tidak terjadi perselisihan permusuhan berkelanjutan, itu tidak membalas ini menjadi pilihan terbaik atau justru mendoakan. Ini pribadi yang super, yang ala-ala Rasulullah Muhammad SAW. Sebab caci maki dari orang lain untuk diri kita ini ternyata bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, yang salah itu adalah saling berbalas caci maki. Satu mengatakan jelek, berikutnya dibalas dengan nama binatang, dibalas dengan nama binatang yang lebih jelek, dan tidak ada kesudahannya. Nah, saling membalas caci maki ini tidaklah menghasilkan apapun kecuali permusuhan. Yang keempat, dalam hadis di atas, dosa saling mencaci maki antara dua orang ini akan ditanggung oleh pihak yang memulai. Ya, dosanya ditanggung oleh pihak yang mulai. Asalkan apa? Asalkan yang membalas ini tidak melampaui batas. Hal ini dengan syarat bahwa pihak yang dicaci tidak melampaui batas, yaitu tidak membalas cacian dengan kuantitas ataupun kualitas yang lebih buruk, yang lebih jelek. Jika dia membalas dengan cacian yang lebih jelek, baik secara kuantitas ataupun kualitas, maka dosa melampaui batas ini ditanggung sendiri oleh yang mengatakan tadi, yang membalas tadi.
Jangan sisanya ditanggung oleh pihak yang memulai. Yang kelima, bahwa mencaci orang lain dengan menyebutkan nama binatang itu dosanya lebih besar. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, termasuk di antara kalimat yang tercela yang umum dipergunakan di dalam perkataan seorang terhadap lawannya adalah ucapan wahai himar, wahai keledai, wahai kambing hutan, wahai anjing, dan ucapan semacam itu. Ucapan semacam itu sangat jelek ditinjau dari dua sisi. Pertama, ucapan itu pasti dusta. Jadi mengatakan teman kita keledai, teman kita kambing hutan, teman kita babi, teman kita anjing, itu adalah ucapan yang sangat jelek ditinjau dari sisi kebenarannya, itu adalah perkataan dusta. Yang kedua, karena ucapan itu akan menyakiti saudaranya. Jadi pertama dusta, kedua jelas itu akan melukai hati atau menyakiti saudara kita yang kita katakan sebagai binatang atau kita maki dengan makian kalimat-kalimat binatang tersebut. Yang ketujuh, dalam pendapat yang lain, siapa saja yang berkata kepada saudaranya, wahai anak wanita fasik, wahai anak wanita fajir, anak pezina, maka dia berhak mendapatkan hukuman dari siapa yang berkata kepada seseorang tersebut. Wahai keledai, wahai anak keledai, maka ia berhak mendapatkan hukuman dari penguasa wilayah. Jadi ketika syariat itu dijadikan standar atau hukum di satu negeri, maka penguasa wilayah berkuasa, berwenang untuk memberikan hukuman terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan atau mengatakan saudaranya dengan kalimat-kalimat makian. Nah, inilah indahnya agama Islam, saudara-saudara sekalian, yang mengajarkan kesabaran dan hubungan antara manusia, tidak boleh sok suci, tidak boleh mencaci maki, meskipun kita umpamanya memiliki gelar berjejer, seorang ulama, seorang kiai, seorang habib, dan sebagainya, seorang profesor, seorang doktor, seorang insinyur, dan seterusnya. Karena semua orang akan dinilai dari apa yang dikatakannya. Baik buruk akhlaknya kan tercermin dari situ. Dan kita tidak tahu akhir hidup kita seperti apa. Seorang akan dinilai dari akhir hidupnya apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak orang kita sekalian, muslimin dan muslimat semuanya, untuk dapat menjaga diri dan tidak memulai mencaci maki atau membalas caci makian melampaui batas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.